Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahayu. Saya dari kelas 12 RPL 3. Di sini saya akan melanjutkan proyek UKK saya kemarin tentang pembayaran listrik pasca bayar menggunakan bank online. Pertama-tama di sini kita akan membuka form login. Setelah itu ada juga form registrasi dan juga ada form transaksi pada admin. Setelah itu saya juga sudah membuat form untuk pelanggan, dan di sini soalnya tentang membuat aplikasi pembayaran listrik pasca bayar melalui payment point bank online PPOB. Di sini soal-soalnya tentang admin dan calon pelanggan. Terus kemudian ini adalah data-data yang akan dimasukkan kepada database pada tabel kita. Itu adalah data-data yang akan kita masukkan pada tabel di dalam database. Sekarang kita mencoba untuk membuka SQL Server Management Studio untuk membuat database. Mohon maaf, belum keluar. Kita coba untuk minimize. Kita coba untuk membuka SQL lagi karena itu tadi tidak kebuka. Kita tunggu sebentar untuk membuka SQL Server Management Studio. Maaf ya, rada lama karena laptopnya juga lemot. Ini sudah kebuka. Setelah itu ini kita koneksikan dengan laptop kita, tergantung laptop kita masing-masing. Sebentar. Setelah itu di sini saya sudah membuat database-nya, dan juga kita akan membuka tabel pada database pembayaran listrik. Di sini saya sudah membuat tabel-tabel di dalam database pembayaran listrik. Ada tabel detail tagihan, tabel login, tabel pelanggan, dan juga tabel tagihan.
Sekarang kita coba untuk melihat apakah di tabel tagihan sudah ada data soal yang tadi. Sebentar. Mohon maaf, ini masih lemot. Masih loading, tunggu sebentar. Mohon maaf ya, laptopnya lemot. Di sini sudah kebuka data-data yang ada pada soal tadi, kita masukkan pada tabelnya sesuai dengan soalnya. Di sini tabel tagihan, datanya kita samakan dengan data tabel pada tagihan. Sekarang kita akan mencoba untuk membuka tabel pada detail tagihan. Mohon maaf ya, ini laptopnya loadingnya rada lama. Mohon ditunggu sebentar. Sebentar, masih loading. Di sini sudah kebuka data-data pada detail tagihan. Kita samakan dengan CPU data tagihan. Pada data tabel detail tagihan, kita harus samakan dengan sesuai dengan soalnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk melanjutkan project saya kemarin. Di sini saya sudah selesai membuat form login, form registrasi, vote admin, dan
saya pada form admin belum membuat form data pelanggan. Setelah itu saya akan membuat form data pelanggan. Kita klik kanan, kita coba untuk klik kanan, add, kemudian kita pilih yang new item. Setelah itu kita di sini memilih sebagai form Windows dan kita kasih nama sebagai data pelanggan. Di sini saya akan mengcopy pada project saya sebelumnya. Aslinya itu desainnya sama dengan desain pelanggan, tapi saya ingin mengcopy yang punyanya project saya yang sebelumnya. Sama bedanya di tabel pelanggan itu formnya detail tagihan. Ini kita akan mengcopy desain data pelanggan saya pada project sebelumnya. Ctrl A dan Ctrl C, kemudian kita coba paste untuk pada project saya ini. Setelah itu di sini saya akan memberikan codingannya ini saya masih tetap untuk mengcopy yang project saya yang kemarin. Ini kita copy, kemudian akan kita paste pada project saya yang ini. Kita paste. Kenapa masih merah? Mohon tunggu sebentar. Sudah, tidak ada yang error. Kemudian di sini saya akan mengetikkan tentang session untuk login ya. Sini kita klik label 2 karena label saya tadi label 2, kemudian .text sama dengan model.m.com. Kita samakan dengan project saya yang sebelumnya. Mohon tunggu sebentar. Setelah itu ini adalah kita akan membuat show data untuk menampilkan data-data pada form ketika nanti di running ya. Di sini kenapa show datanya masih merah? Karena kita belum membuat codingannya tentang show data. Ini saya akan mengcopy pada project saya yang sebelumnya, public void show data. Kita copy. Kemudian kita akan mencoba untuk paste di sini. Tidak ada yang error, berarti insya Allah aman.
di sini. Kemudian di sini saya akan mengisi tentang agar bisa dipanggil dan berfungsi. Karena kita sudah kenapa share datanya tidak merah? Karena kita sudah membuat share data di sini. Kemudian kalau kita klik logout, kita akan kembali kepada form 1. Kita akan mengkopinya kepada form admin. Ini itu kita copy, kita paste, itu tetap form 1 ya, karena nanti kalau berjalan kita klik, kembalinya akan ke form 1. Setelah itu data pelanggan ketika diklik akan ke data pelanggan. Nah, di situ salah saya karena kemarin formnya cuma 1, belum membuat data pelanggan, jadi ini kita ganti dengan data pelanggan. Karena kita sudah membuat data pelanggan, ini yang new adminnya kita ganti juga ke new data pelanggan. Setelah itu kita akan mencoba ke data pelanggan. Itu data pelanggannya kita ganti transaksi pada data pelanggan, karena untuk memanggil form transaksi ya, form admin yang pertama tadi, ini form admin. Setelah itu kita akan memberi codingan pada form pelanggan. Ini data pelanggannya saya kasih warna dulu biar sama dengan yang lainnya. Saya kasih warna grey ya, grey. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke form pelanggan dan memberi codingan pada form pelanggan. Klik 2 kali. Di sini form pelanggannya masih kosong karena saya belum memberikan codingan apapun. Kemudian saya sama seperti tadi, saya akan mengcopy kepada project saya sebelumnya. Form pelanggan ini yang mulai dari atas ya. Kita copy. Mohon maaf, saya salah mengcopy. Saya salah meletakkan pastenya. Ini kita coba hapus, terus kita copy dulu. Kita paste dulu. Sudah. Sekarang kita sama menuliskan label dan juga show data seperti pada data pelanggan tadi ya. Label 2 karena labelnya sama-sama 2, karena copy paste. Label 2 dot text sama dengan model name dot name. Ini teksnya masih, ini kenapa merah karena teksnya pakai T kecil, seharusnya pakai T besar ya. Mohon maaf, bentar, ini kita X ini yang di atasnya kenapa masih merah, karena kita L-nya pakai L besar dan teksnya pakai teks kecil. Ini kita ganti pakai teks besar. Sudah, tidak ada yang merah. Ini kita kemudian membuat show data.
show data ini tetap masih merah ya, karena kita belum membuat codingannya tentang show data. Setelah itu kita akan mengcopy project saya sebelumnya untuk menampilkan show data ya. Nah, memberi codingan show data ini kita copy saja. Ini beda. Ini kita coba untuk copy. Kita copy, kemudian kita paste pada form pelanggan. Kita paste di bawah kurung kurawal show data. Ini sudah tidak ada yang error ya. Ini saya mengcopy codingan sebelumnya. Ini semuanya kita samakan dengan database kita ya. Di sini pada soalnya itu calon pelanggan dapat menampilkan dan melakukan pencarian data detail tagihan. Calon pelanggan dapat menampilkan dan melakukan pencarian data pada detail tagihan. Kita samakan pada database pada tabel detail tagihan di database-nya ya. Ini semuanya sama, ada ID data, ID pelanggan, jadi decodingannya juga harus sama. Kita harus samakan semua agar tidak ada yang error dengan tabelnya dan juga database-nya. Dan tidak ada yang error. Kita akan memanggil form tersebut. Nih, kita mencoba untuk mengcopy ya. Mengcopy kode untuk memanggil form satu dengan yang lainnya. Kita kasih di form pelanggan ya. Detail tagihan itu tetap pada form pelanggan. Ini kita ganti form adminnya dengan form pelanggan. Setelah itu form logoutnya kita samakan dengan yang tadi. Nanti kita samakan form 1 karena form kembali ke login ya. Login saya ada di form 1. Nah, ini nanti kembali ke form login, jadi form loginnya ada di form 1. Ini adalah form registrasi. Kalau misalnya registrasinya tadi dipencet, akan muncul ke registrasi. Karena form loginnya dipencet, kita akan menuju ke form login. Di sini ada form transaksi admin ya.
Di sini admin dapat melakukan insert update delete pada form transaksi sesuai dengan soalnya. Di sini soalnya admin dapat menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, melakukan pencarian data pada semua detail tagihan dan tabel detail tagihan. Admin dapat menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, dan melakukan pencarian data pada tabel tagihan dan detail tagihan. Admin dan calon pelanggan dapat melakukan login dan logout sesuai aksesnya. Calon pelanggan dapat menampilkan dan melakukan pencarian data pada tabel detail tagihan. Ini sudah. Tabel transaksinya ini kita akan coba melihat codingannya dulu. Ini show datanya ada 2 karena di sini data get view-nya ada 2 ya. Jadi semuanya pada transaksi ini kita membuat 2. Ini show data dan show data 2. Ini show data. Ini kita samakan ya. Show data ini akan menampilkan apa dan di mana pada data view-nya. Itu data view 1 menampilkan tentang ID detail, pelanggan, tagihan, dan lainnya. Harus kita samakan dengan kodenya. Setelah itu ini data pelanggan, admin ini show data keduanya, ID tagihan dan lainnya. Kita samakan dengan data view-nya pada desainnya ya. Ini form data pelanggan, di data pelanggan ini form 1, form registrasi sudah, admin sudah. Di sini admin kita mengcopy form baru ya, button baru untuk klik ke data pelanggan sama transaksi. Ini kita ganti transaksi, kita tambahkan transaksi, kita klik, nanti transaksi akan kembali ke admin. Ini kita copy, setelah itu kita paste, kita ganti form satunya dengan admin. Ini juga new formnya kita ganti ke admin. Setelah itu kita coba ke data pelanggannya, apakah sudah ke data pelanggan, sudah benar. Setelah itu kita ke data pelanggan, kita tambahkan button baru juga untuk agar bisa kembali ke admin ya transaksinya. Nih kita copy, setelah itu kita copy. Sebentar, kita memastikan dulu transaksi ternyata ada di atas. Ini sudah. Ini namanya kita ganti dengan data pelanggan ya. Ganti dengan data pelanggan. Oke, sudah.
Sekarang kita memastikan kodenya, apakah ini kita tambahkan dulu karena belum. Kita copy yang di atasnya saja agar mudah. Kita paste, kita ganti dengan ke data pelanggan. Sudah, yang ini juga kita samakan ke data pelanggan. Sudah. Ini yang transaksinya kita samakan juga. Data pelanggan sudah fix benar data pelanggan, kemudian transaksinya sudah ke admin benar. Ini kita ke sudah. Ini login sudah, registrasi sudah, admin sudah. Ini sebentar. Ini form pelanggan, karena pelanggan hanya bisa search dan show ya pada detail tagihan. Ini form 1 sudah. Form 1 sudah ya. Ini sudah selesai. Nanti running projectnya ada di video sebelumnya. Saya akhir sekian presentasi UKK dari saya. Nama saya Widya Rayu, kelas 12 RL3. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Sudah sekian ya. Baik, sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.